Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang komunikasi massa. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya yaitu Istanti Fadila. Saya Salzabila Tiara Ramadhani. Saya Yunda Dwi Tenesia Nur Kurnia. Saya Seli Retna Anjani. Saya Ilvina Nurul Hawa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa, pengertian yang pertama adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang, atau mass communication is message communicate through a mass medium to a large number of people. Dan yang kedua, pengertian komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu atau berkelanjutan serta paling luas itu dimiliki orang dalam masyarakat industri. Lalu definisi yang ketiga yaitu komunikasi massa itu telah dikemukakan oleh para ahli komunikasi dan banyak ragam dan titik tekan yang dikomunikasikannya. Namun dari sekian banyak definisi satu sama lain, pada dasarnya komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa atau media cetak dan media elektronik. Dan yang terakhir yaitu perkembangannya saja, komunikasi massa itu berasal dari pengembangan kata media of mass communication atau media komunikasi massa. Dan yang kedua, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayunda. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tanti. Selanjutnya yaitu istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication. Berarti dari bahasa Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna, FND 2006. Yang selanjutnya menurut Fisher, Arifin 2003, komunikasi menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Atau sebaliknya, semua aspek kehidupan masyarakat menyentuh komunikasi. Justru itu orang melukiskan komunikasi sebagai ubiquitous atau serba hadir, yang artinya komunikasi berada dimanapun dan kapanpun juga. Lalu ada menurut Mulyana 2005, komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, cetak itu bisa berupa surat kabar, majalah, atau elektronik yang bisa berupa radio dan televisi. Lalu yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang tersebar, yang diperlembagakan, yang ditunjukkan kepada sejumlah besar orang, yang terbesar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pengertian dari media massa itu sendiri adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada pihak penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan TV. Fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya jelaskan yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa. Model hipodermis yang menunjukkan kekuatan media massa dalam mengarahkan dan membentuk perilaku khalayak. Tetapi muncul juga pendapat lain yang berbeda, di mana tertuang dalam mode uses dan gravitification. Model ini memandang bahwa media memang mempengaruhi, tetapi pengaruh ini disaring, diseleksi, bahkan mungkin ditolak sesuai dengan faktor-faktor personal yang memengaruhi reaksi mereka. Menurut teori De Fleur dan Bali Rockets tentang pertemuan
dengan media, De Fleur dan Balroges melihat pertemuan khalayak dengan media berdasarkan 3 kerangka teoris, yaitu perspektif perbedaan individual, memandang manusia sebagai makhluk individual yang memiliki kepribadian tidak sama dengan individu yang lain. Setiap pola pikir, pola merasa, dan pola perilakunya sangat khas. Setiap orang mempunyai potensi biologis, pengalaman belajar, dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan pengaruh media massa yang berbeda pula. Lalu selanjutnya ada perspektif kategori sosial. Memandang dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang reaksinya pada stimulus tertentu cenderung sama. Golongan sosial berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pendidikan, tempat tinggal, dan keyakinan agama menampilkan kategori respon. Anggota-anggota kategori tertentu akan cenderung memilih isi komunikasi yang sama dan akan memberi respon kepadanya dengan cara yang hampir sama pula. Anak-anak akan membaca Ananda, Sahabat, atau Bobo. Ibu-ibu akan membaca Femina, Kartini, atau Sarina. Selanjutnya ada perspektif hubungan sosial, yaitu menekankan pentingnya peranan hubungan sosial yang informal dalam memengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Perspektif ini tampak pada model two-step flow of communication. Dalam model ini, informasi bergerak melewati 2 tahap. Pertama, informasi bergerak pada sekelompok individu yang relatif lebih tahu dan sering memperhatikan media massa. Kedua, informasi bergerak dari orang-orang itu tersebut, opini leader, dan kemudian melalui saluran-saluran interpersonal disampaikan kepada individu yang bertanggung kepada mereka dalam hal informasi. Selanjutnya ada perspektif hubungan sosial, yaitu menekankan pentingnya peranan hubungan sosial yang informal dalam memengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Perspektif ini tampak pada model two-step flow of communication. Dalam model ini, informasi bergerak melewati 2 tahap. Pertama, informasi bergerak pada sekelompok individu yang relatif lebih tahu dan sering memperhatikan media massa. Yang kedua, informasi bergerak dari orang-orang itu disebut opinion leader, dan kemudian melalui saluran-saluran interpersonal disampaikan kepada individu yang bergantung kepada mereka dalam hal informasi. Mereka yang terakhir ini disebut mass audience. Untuk contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Mbak Sally. Terima kasih. Ya, jadi selanjutnya yaitu contoh dari teori De Fleur dan Balroges. Yang pertama yaitu contoh penggunaan media. Seperti ini contohnya, misalkan ada orang yang berpendidikan rendah, jarang membaca surat kabar, tetapi sering menonton televisi. Jadinya dia itu juga dapat pengetahuan meskipun dia tidak berpendidikan tinggi, tapi dia mendapatkan informasinya dari televisi. Terus ada lagi eksekutif dan kaum bisnis menyenangi rubrik dalam surat kabar atau majalah. Terus satunya lagi, kelompok menengah atau middle class cenderung menyukai acara pendidikan berita dan informasi. Seperti itu. Terima kasih. Untuk efek komunikasi massa akan dijelaskan oleh Mbak Rahil sama Mbak Ilvinia. Baik, di sini saya akan menjelaskan efek komunikasi massa yang pertama. Di sini, efek komunikasi massa terdapat 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu terdiri dari kognitif, efektif, dan konatif. Selanjutnya, efek kognitif yaitu
meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Lalu efek dari efektif sendiri yaitu berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Di sini menurut Amri pada tahun 1988. Selanjutnya, efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikasi yang sifatnya informatif bagi dirinya. Kemudian, seseorang dapat memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung. Yakni menurut Carlina pada tahun 1999. Selanjutnya, menurut MC Luhan Antono pada tahun 2004, media massa adalah perpanjangan alat indera kita. Kemudian, dari Sense Extension Theory, yaitu teori perpanjangan alat indera yang dibawa di sini dari Rahmat pada tahun 2007. Dengan media massa, seseorang memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah kita lihat atau belum pernah kita kunjungi secara langsung. Kemudian, realitas yang ditampilkan oleh media massa adalah realitas yang sudah diseleksi. Media massa tidak memberikan efek kognitif semata, namun ia memberikan manfaat yang dikehendaki masyarakat. Lalu efek afektif, efek ini memiliki kadar yang lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada halayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, melainkan lebih dari itu. Setelah mengetahui informasi yang diterimanya, halayak diharapkan dapat merasakannya. Kemudian, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya efek afektif dari komunikasi massa. Yang pertama yakni suasana emosional, respons kita terhadap sebuah film, iklan, ataupun sebuah informasi. Yang kedua, skema kognitif merupakan naskah yang ada dalam pikiran kita yang menjelaskan tentang alur peristiwa. Yang ketiga yakni situasi terpaan. Seseorang akan sangat ketakutan menonton film horor, misalnya bila menontonnya sendirian di rumah tua ketika hujan lebat dan siang-siang rumah berserik. Yang selanjutnya yaitu faktor predisposisi individual. Faktor ini menunjukkan sejauh mana orang merasa terlihat dengan tokoh yang ditampilkan dalam media massa. Efek behavioral. Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri halayak dalam bentuk perilaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan efek komunikasi massa. Peran media massa dalam menciptakan budaya di masyarakat kini tidak dapat dihindari lagi. Kemajuan media komunikasi saat ini sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik terhadap pemikiran maupun pola hidup. Keberadaan media online pun digadang-gadang menjadi pola baru dalam berinteraksi dengan sesama. Jika dahulu masih banyak masyarakat yang menganggap penting kegiatan silaturahim, saat ini kegiatan tersebut sudah digantikan oleh media. Selanjutnya, fenomena media online seperti sosial media atau media sosial saat ini
telah memberikan dukungan terhadap interaksi sosial secara massal dan terorganisir. Peran sosial media yang telah menggunakan teknologi berbasis web kini telah mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa media sosial yang tengah populer saat ini antara lain Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan vlog. Media sosial yang merupakan bagian dari media massa, maka jika diperhatikan tanpa mengingkari fungsi dan manfaat media massa dalam kehidupan masyarakat, disadari adanya sejumlah efek sosial negatif ditimbulkan oleh media massa. Oleh karenanya, media massa dianggap ikut bertanggung jawab atas terjadinya pergeseran nilai perilaku di tengah masyarakat, terutama di kalangan remaja, seperti menurut tingkat selera budaya, meningkatnya kejahatan, rusaknya moral, dan menurutnya kreativitas bermutu. Selanjutnya, efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan orang menjadi beringas. Program acara memasak akan menyebabkan para ibu rumah tangga mengikuti resep-resep baru dan lain sebagainya. Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Melalui mengembangkan ARPANET, suatu sistem komunikasi yang terkait dengan jaringan komunikasi modern pada tahun 1990-an. Werner 2008. Media baru dideskripsikan sebagai media yang mampu menayangkan konten atau informasi secara interaktif, sehingga audiens dianggap mampu untuk menanggapi setiap informasi dengan mudah. Para konsumen informasi bisa bertindak secara aktif, menerima dan menyampaikan informasi, dan mereka juga dapat berkomunikasi dengan bekerjasama dengan pembaca atau anggota lainnya. Media sosial. New media dikatakan sebagai jaringan sosial modern karena menggunakan teknologi informasi yang canggih. Jadi jaringan sosial modern ini akhirnya melahirkan berbagai situs yang kita kenal dengan situs jaring sosial. Situs komunitas jaringan sosial, social network adalah sebuah fenomena internet yang mewakili remaja. Situs jaringan sosial sendiri adalah situs yang dapat menghubungkan jaringan komunikasi jarak jauh antara orang atau golongan melalui dunia maya internet, serta memiliki fungsi sebagai media interaksi. Social networking merupakan tempat untuk para netter berkolaborasi dengan netter lainnya. Dengan cara bertukar pendapat, komentar dari teman, sering mengirim email, dan sering memberikan nilai, itulah mengapa situs social networking dikatakan sebagai suatu interaktivitas adalah 10 situs yang sebagai situs networking. MySpace adalah situs jaringan populer yang menawarkan jaringan antar teman berupa profil pribadi, blog, grup, foto, musik, dan video. Facebook merupakan situs web jaringan sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg. Windows Live Space merupakan sebuah situs blog dan social networking berbasis teknologi live.com yang menggantikan FNN Space. Transistor adalah sebuah situs web jaringan sosial di mana seorang pengguna akan membuat identitasnya maya dan kemudian mengisi daya dirinya untuk kemudian membuat akun di Friendster. HI5 adalah salah satu situs yang menyediakan layanan jaringan sosial dan merupakan situs jaringan sosial paling umum di Amerika Latin. Flickr adalah salah satu subweb untuk berbagi situs komunitas online. Orkut adalah website komunitas dari Google dan Orkut. Terdapat sharing foto, kirim pesan, testimoni, sharing, dan upload video, presentasi, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.